Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistika dan probabilitas, yaitu tentang uji TITES, pengantar statistika lanjut ya. Nah, pengujian TITES itu nanti ada beberapa. Yang pertama adalah uji TITES untuk satu sampel. Secara teori ya, pengujian rata-rata satu sampel dimaksudkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi atau yang disebut mu sama dengan nilai tertentu atau mu 0. Lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi mu tidak sama dengan mu 0. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak. Nah, di sini untuk menuliskan hipotesis statistiknya seperti ini di mana H0 merupakan hipotesis awal, sedangkan H1 merupakan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Nah, kalau kita mau melakukan pengujian dengan uji T, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan uji prasyarat analisis ya. Karena uji T ini adalah salah satu statistik parametrik, maka syarat yang utama yang harus terpenuhi adalah data yang kita miliki itu adalah terbukti sudah terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pengujian prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas data. Selanjutnya, kalau sudah terbukti bahwa data itu memang normal, maka kita bisa melakukan pengujiannya. Nah, untuk rumusnya itu T hitung sama dengan nilai rata-rata dikurangi mu 0. Jadi ini yang dijadikan parameternya dibagi standar deviasi per akar dari jumlahnya gitu ya. Jadi mu 0 itu adalah parameter nanti yang sudah kita tetapkan. Interpretasinya, untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikansi alfa dan juga derajat kebebasan. Nah, di mana derajat kebebasan itu adalah n min k khusus untuk satu sampel n min satu karena kelasnya hanya satu gitu ya. K ini adalah jumlah kelas atau jumlah kelompok. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel di mana tabelnya itu adalah nilai dari T untuk alfa dibagi 2 dan N-1 ini cara melihatnya ya nanti. Kenapa kok alfa per 2? Karena kita lihat hipotesis kita itu adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau sama dengan dan tidak sama dengan artinya adalah pengujian dua ekor atau two tail. Kemarin ya kita sudah bahas. Contoh, pengusaha lampu pijar A mengatakan, nah ini ada percobaannya. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal itu, dilakukan pelatihan dengan jalan uji coba kepada 50 lampu. Ternyata rata-ratanya adalah 792 jam. Kemudian kita diminta menyelidiki dengan taraf nyata 0,05 apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Nah, dengan memisahkan masa hidup lampu berdistribusi normal, maka kita akan melakukan pengujian H0. Nah, ini sudah ditetapkan. Ya, H0-nya adalah mu sama dengan 800 jam, berarti lampu itu masa pakainya sekitar 800 jam. H0 sama dengan mu tidak sama dengan 800 jam, berarti kualitas lampu telah berubah dan bukan 800 jam lagi. Nah, ini tidak sama dengan 0 itu bukan berarti harus lebih dari 800 jam ya, jadi bisa saja lebih sedikit. Nah, apakah benar 790 dari percobaan 50 lampu terbukti 792 jam itu sudah benar? Nah, kita diminta menyelidiki itu. Nah, kemudian kita lakukan, kita anggap ini data sudah normal ya, karena kita akan melakukan pengujian uji T. Nah, dari uji T nanti, dari data yang sudah kita peroleh, berarti mu nolnya apa? Parameternya adalah 800 jam ini. Sehingga masukkan ke persamaannya ini. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel. Nah, nanti akan saya tunjukkan sendiri nilai tabelnya. Selanjutnya, ini. Ini ada satu contoh. Seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai galon susu murni yang rata-rata isinya 10 liter. Telah diambil secara acak dari 10 botol yang telah diukur isinya dengan hasil sebagai berikut ya, 10 botol.
Dengan taraf signifikansi alfa adalah 0,01. Apakah galon susu murni rata-rata isinya 10 liter? Berarti ini mu nolnya adalah 10 liter. Karena ini ya hipotesisnya ya. Nah, uji statistik. Karena alfa tidak diketahui atau n kurang dari 30. Uji statistik D. Alfanya adalah 0,01. Wilayah kritikannya ini ya. Nah, perhitungannya is rata-rata ya sudah ada. Simbol bakunya 0,2459. Ini dicari simpanan bakunya dulu atau standar deviasinya. Setelah itu baru dimasukkan T hitung. Nah, nilai T tabelnya adalah 3,259. Dari mana? Dari melihat ini ya, alfa per 2 koma n-1, berarti 9. Nanti saya tunjukkan tabelnya setelah ini. Ini juga ada cara pakai SPSS. Nanti bisa diikuti ini, download dulu SPSS-nya, diinstal, kemudian diikuti ini. Nah, untuk melihat SPSS, bisa dilihat tetap dia dari nilai T tabelnya, T hitungnya, ini ya, T hitung, atau bisa dilihat dari nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansi, ini ya, ini H0 diterima karena signifikansinya adalah lebih dari 0,01. Nah, di sini alfanya kan kita pakai 0,01 sehingga ketetapannya kalau nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,01, H0 yang diterima. Kalau signifikansi kurang dari 0,01 maka H alternatifnya yang diterima seperti itu. Ini ada latihan. Nah, ini ya, tugasnya adalah ini. Seorang pengusaha ini ya, latihan halaman 100 ini ya tugasnya. Kemudian ada pilot sampel test. Ini adalah uji berpasangan gitu ya. Uji berpasangan. Eh, ada satu individu objek penelitian. Nah, ini dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Jadi untuk paired, jadi kan berpasangan. Sampelnya itu sama, tapi dikenai apa? Dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Satu individu itu dilakukan dua buah perlakuan yang berbeda. Terus kemudian dicari kesimpulannya. Di sini hipotesisnya adalah mu 1 mu 2 0, mu 1 tidak sama dengan mu 2 seperti ini. Rumusnya ini ya, di mana di rata-rata ada selisih pengukuran 1 dan 2. Jadi ini biasanya, misalkan satu kelas itu diukur pretest sama posttestnya. Nah, seperti itu. Di besar ini selisih ya, selisih pengukuran 1 dan 2, standar deviasi dibagi akar N gitu ya. Interpretasinya sama ya, nilai signifikansi alfa, degree of freedom-nya sama dengan N kurangi K, khusus untuk pair sampel t-test DF sama dengan N-1. Dibandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama saja. Apabila T itu lebih besar dari T tabel, beda atau H0 ditolak dan seperti itu. Ini contohnya analisis secara manual. Nah, perhitungan ini ya dicari sebelum sesudah dicari selisihnya. Ini ya. eh di rata-rata itu berarti ini di rata-rata ini kan selisihnya dicari selisihnya dulu dijumlahkan dibagi 10 data. Jadi ini kan 58 dibagi 10 kan 5,8 gitu ya. Kemudian eh, dimasukkan rumus akhirnya ketemulah ini. Terus karena T hitung lebih besar dari T tabel gitu ya, maka disimpulkan menolak H0 artinya H1 yang diterima seperti itu. Ini ada cara dengan SPSS. Kalau SPSS tetap ya sampingnya sama. Kalau tadi t-test, one sample t-test, kalau ini pilot sample t-test gitu. Nanti tinggal dimasukkan, silakan diikuti ini ya. Ini hasil akhirnya. Nilai T-nya ini, hasil kebebasannya ini, signifikansinya ini 0,002. Nah, artinya karena kurang dari 0,05 berarti HA juga yang diterima begitu. Kemudian ada ini ada soal latihan juga. Terus kemudian soal latihan ini silahkan dikerjakan juga. Jadi ada dua ya.
Ini halaman 107. Kemudian independent sampel t-test. Nah, ini berarti dua kelompok gitu ya, dua populasi yang berbeda diberi perlakuan yang berbeda. Rumusnya seperti ini. M1, M2 menyatakan rata-rata skor. SS1 itu adalah sum of square kelompok satu, jumlah kuadrat dari kelompok satu, sum of square kelompok dua, dibagi itu ya. M1 ini, nah sum of square rumusnya ini, gitu ya. Silahkan nanti dicari, percobaannya ini bisa dibaca, interpretasinya sama. Kemudian cara independent sample t-test pakai SPSS seperti ini, gitu ya. Interpretasinya sama. Kalau kurang dari 0,05 sebagai alfa, maka HA yang diterima dan sebaliknya. Gitu. Gitu ya. Nah, latihannya adalah ini. Nah, kemudian itu tadi adalah pengujian uji T ya untuk sampel. Nah, sekarang tugasnya tadi ada dua ya. Di halaman 107, ini ya, halaman di sini 107 dan 100, halaman 100. Nah, silahkan dikerjakan. Boleh pakai cara manual, ngitung manual, boleh pakai SPSS. Diketik dan dikirim di PDF. Silahkan dikirim eh, di PDF dalam bentuk PDF. Nanti saya buatkan link pengumpulannya. Terima kasih, selamat belajar. Oh ya, untuk 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 melihat tabel T-nya, rekamannya terpisah.